Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Fabianson, channel yang membahas informasi yang penting dan nggak penting. Ciao. Oke, hari ini tanggal berapa ini ya? 24 Desember. Saya mau bikin konten video ya. Kalau kalian pengguna ponsel X luar negeri, pasti kalian tahu saya mau bikin konten apa. Ya, bener banget. Ini adalah screenshot ponsel saya sekitar 2 bulan yang lalu yang tiba-tiba muncul tulisan MM dan ada tulisan ponsel tidak diizinkan untuk suara dan sinyalnya itu bener-bener nggak ada. Yang bikin saya panik itu nggak bisa buat internetan sama telepon. Ada apa kira-kira ya? Oke. Sebelumnya pemerintah itu udah menerbitkan peraturan tentang penggunaan ponsel untuk di Indonesia, bahwa sekarang ada namanya peraturan IMEI, di mana ponsel-ponsel ilegal itu nggak bisa digunakan di Indonesia, nggak bisa digunakan untuk telepon dan mengakses internet melalui operator seluler Indonesia. Oke, kali ini saya mau bahas tentang IMEI ya, yaitu kenapa kok bisa keblokir, terus gimana solusinya. Makanya tonton terus videonya. Tapi sebelum saya lanjut videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu dan bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, jadi ini ya, apabila ponsel kalian IMEI-nya keblokir, pasti akan muncul tanda kayak gini. Gak semua ponsel sih, tapi ini saya itu dulu ponsel ini kayaknya, atau ponsel unit lain. Bentar, saya ingat-ingat. Oh iya, ini screenshot dari ponsel XZ2, bukan yang ini ya. Ini XZ2 Premium, ini XZ2 saya keblokir tanggal 28 Oktober. Ini masih ada screenshotnya ya. Oke. Yang mau bahas pertama, itu kok bisa keblokir, kenapa ya? Oke, keblokir itu karena kita melanggar aturan tentang IMEI tersebut, atau mungkin kita nggak bayar pajaknya ponsel tersebut. Mungkin ada yang tanya, loh ini bekas, otomatis saya nggak bayar pajak, udah dibayarkan sellernya. Tapi kabar buruknya, tidak semua seller ponsel bekasan X luar negeri itu enggak dibayar pajaknya. Harusnya udah dibayar sejak pengiriman ya, enggak bisa langsung tiba-tiba dibayar kalau udah keblokir kayak ini. Kecuali kalau kalian udah pernah bayar tapi keblokir, baru itu yang bisa dikomplainkan ke kantor bea cukai. Nah, untuk solusinya gimana kalau IMEI terblokir kayak gini? Oke, kita langsung masuk ke solusi yang resmi dulu ya. Saya nggak mau bahas yang ilegal dulu, saya mau bahas yang resmi-resminya dulu. Oke. Yang pertama ini ada pamflet. Ini saya dapat dari teman saya yang dari luar negeri mau pulang ke Indonesia. Itu ada pamfletnya. Ketentuan lupa. Oke, bentar. Oke, pendaftaran IMEI dari sini dulu ya. Pertama kalian cek IMEI terlebih dahulu, bintang pagar 0 pagar ya. Kemudian tempelkan di cek IMEI, email.kemenperin.go.id. Ini dicek sebelum kalian melakukan perjalanan pulang di Indonesia. Jadi kalau kalian nggak dari luar negeri itu nggak bisa, langsung skip aja untuk bagian ini kalau kalian nggak dari luar negeri. Kalau kalian nonton dari luar negeri, silahkanlah kalian bisa ikuti tutorial yang saya berikan ini. Tapi kalau nggak, langsung dicepetin aja ya videonya. Tapi saya ada cara alternatif soalnya ya. Yang kedua itu, ini ada pendaftaran IMEI hand carry untuk WNI atau WNA. Pertama, kalian download aplikasi bea cukai terlebih dahulu ya. Kedua, isi form
daftar email. Nah, ini untuk maksimalnya itu kalian cuma bisa membawa 2 unit ya. Jadi cuma 2 unit yang bisa kalian daftarkan di kantor bea cukai kedatangan bandara maupun pelabuhan di Indonesia. Terus terima QR, ini kalian lakukan sebelum yang atas ini pokoknya kalian sebelum berangkat lah, belum berangkat ke terbang ke Indonesia. Terus saat pengambilan barang kalian scan ke kantor bea cukai terlebih dahulu ya. Terus kantor bea cukai memvalidasi atau mengecek apakah benar nomor penerbangannya sekian dan lain-lain. Terus setelah di approve, otomatis akan muncul jaringannya, lambat-lambatnya 2x24 jam sudah aktif. Kalau belum, bisa konsultasi lagi di kantor bea cukai. Nah, ini yang menjadi penghalang kalian kalau udah terlanjur lupa, itu kita cuma dikasih waktu 3 bulan. Ya 3 bulan, cuma 3 bulan doang ya. Pertama itu daftar di seluruh kantor pabean terdekat. Nah, syaratnya itu harus dilampiri HP, paspor, atau bisa juga tiket dan atau boarding pass. Kalau tanpa tiket boarding pass itu nggak akan bisa. Makanya nggak bisa unblock secara resmi. Kalau kalian udah di Indonesia itu lebih dari 3 bulan harus pakai jasa. Nah, oke, ini ada batas waktunya ya. Oh, 2 bulan malahan. Daftar maksimal itu 2 bulan. Oke, bayar bea masuk ya. Bayar bea masuknya ini ada 10% dari nilai barangnya. Terus tidak ada de minimus. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Cara ini agak melanggar ketentuan, tapi saya sarankan untuk tidak melakukan cara ini karena bisa merugikan merugikan pihak lah ya. Oke, kita lanjut ke cara kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan pairing email atau ibaratkan kita seolah-olah jadi turis yang menetap di Indonesia. Kira-kira kalian cuma dikasih waktu 3 bulan ya, cuma dikasih 3 bulan untuk mengaktifkan email tersebut. Dan jasa unblock email itu kebanyakan ya dari yang murah-murah itu pakai metode ini, seolah-olah kita itu sebagai turis Indonesia ya, yang masuk ke Indonesia. Terus di pairing emailnya, didaftarkan, mungkin temannya itu ada orang dalam provider. Kalau ini nggak perlu ke bea cukai, bisa ke kantor provider terdekat, itu bisa diaktifkan. Dan ini saya mengambil price list dari salah satu jasa email di internet. Ini cukup menggiurkan harganya ya. 3 bulan 100.000 ya, 1 tahun itu ada 175.000, sama permanen 350.000. Tapi saya garis bawahi yang untuk permanen ini adalah bohong ya. Pasti kalian harus lapor 3 bulan sekali. Soalnya saya pakai XZ2 kemarin itu pernah pakai jasa, pertama berhasil, setelah 2 bulan 3 bulan itu bener-bener hilang lagi. Oke, saya tunjukkan chatnya aja deh. Oke, ini ya, jadi saya konsultasi, terus ini katanya sih saya suruh laporan lagi. Ini udah 2-3 bulan kayaknya. Ini jasanya bilang, baik kak, besok saya ulangi dulu. Untuk emailnya masih belum. Sebenarnya bukan orang server kak yang bermasalah, tapi orang yang mengoperasikan kena sidak dari atasan kak. Oke, ini jadi masalahnya bukan dari sistemnya ya, katanya orangnya kena sidak. Betul, memang di sini saya menemukan pamflet lagi, ada ancaman sanksi bagi pembuka blokir email perangkat telekomunikasi secara ilegal. Sanksinya apa?
kalian bisa baca sendiri ya, saya males lagi bacanya ya. Ini ada sanksi pidananya ya. Oke, terus solusi berikutnya apa kalau kalian nggak mau bayar email ribet-ribet? Oke, sebelum kalian membeli ponsel X luar negeri, iPhone, Sony maupun lainnya, kalian harus mencari seller yang kredibilitasnya tinggi, kepercayaannya tinggi, dan mau memberi garansi email selamanya ya, tanpa harus segel harus nempel dan lain-lain. Itu adalah tanggung jawab seller yang bagus ya. Terus gimana cara cari seller kayak gitu ya, kalian lihat aja syarat dan ketentuannya ya, syarat ketentuan toko tersebut dan klaim garansi dan lain-lain. Dijamin insya Allah kalian emailnya akan aman kalau kalian cari seller yang mau bertanggung jawab atas email kalian. Saya nggak mau menyebutkan seller mana yang kredibilitasnya baik karena saya nggak di endorse. Kalian bisa cari sendiri lah ya, kalian bisa minta pendapat di forum ponsel yang akan kalian beli. Sekarang kan banyak ya komunitasnya, dan juga bisa cari di Tokopedia, bisa dicek seperti review, kemudian cek dulu penjualnya apakah bakal dikasih garansi email lifetime ya. Alhamdulillah ini unit yang saya dapat ini, semua ponsel yang saya dapat ini lancar sinyalnya, bisa dipakai semua kartu ya, semua kartu, nggak cuma Smartfren dan Telkomsel, ini bisa dipakai semua kartu. Ini benar-benar sellernya bertanggung jawab. Ini udah hampir 6 bulan lebih ponsel ini dan aman-aman saja, nggak terblokir ya. Bahkan kemarin teman saya juga pembelian Sony sebelum di pemberlakuan email juga belum lama kena blokir ya, alhasil saya hubungi kantor bea cukai bahwa ponsel ini dibeli sebelum ada pemberlakuan email. Saya memberanikan diri ke sana dan menunjukkan notanya ya, walaupun not bandnya itu dia belum bayar pajak sama sekali, tapi ya dia beli sebelum pemberlakuan email ya, saya antar aja dia. Oke, mungkin itu saja share pengalaman saya tentang peraturan email di Indonesia. Mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditulis di kolom komentar. Saya Febianson undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.